Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 45. Kalandra langsung mengelus perut Arum yang sampai ia tiupi. Mirip ketika ia hendak memakan makanan panas yang wajib ditiup. Tiup dulu agar tidak terlalu panas ketika disantap. Apaan Mas Kala? Makin enggak jelas, lirih Arum geli pada tingkah suaminya yang kini mendadak meringkuk di pangkuannya sambil memandangi perutnya. Selama itu, sebelah tangan Kalandra sibuk menunjuk atau malah meraba perutnya. Kayaknya si ini perempuan, ucap Kalandra. Taruhan, yuk, ucap Arum mendadak memiliki ide gila. Kalandra langsung menyambutnya dengan senyum lepas. Mau taruhan model apa? Taruhan sama istri sendiri ya, ada pasal spesial. Pasal yang menegaskan, apapun hasilnya, istri akan selalu menang. Mendengar itu, Arum tertawa bahagia. Karena bisa dipastikan, memang akan selalu begitu jika ia berurusan dengan Kalandra. Terbukti dalam hubungan mereka, memang Kalandra yang akan dengan siaga akan mengalah kepadanya. Walau di beberapa kesempatan, Kalandra juga akan sangat jahil sekaligus manja layaknya sekarang. Terus, taruhannya jadi enggak, tagih Kalandra yang masih kerap menguel perut Arum. Jadi, aku tebak, dan memang yakin, ini laki, serga Arum masih mengeringkan rambutnya. Kalandra yang langsung fokus menatap Arum kemudian berkata, 2 berarti, ya. Arum refleks bengong, 2, kembar, maksudnya, Mas. Kalandra mengangguk santai, bisa jadi, hebohnya, membuat sang istri refleks mencubit gemas hidungnya. Kalau yang semacam itu biasanya wajib ada semacam keturunan, Mas. Ada kejadian keluarga yang ngalamin, yakin Arum. Yaitu, Papa, memangnya Papa punya kembaran? Arum langsung penasaran, mulai menerka. Kalandra langsung tersenyum lepas, bibi sinar. Mereka kembar tahu meski enggak mirip, yakinnya. Tapi bohong, tebak Arum yang sudah terlalu sering dijaili Kalandra. Jawaban Arum membuat Kalandra yang masih senyum, menjadi gemas kepadanya. Dibilangin sama suami enggak percayaan, ya, buru ia duduk, kemudian mencium gemas pipi Arum yang sampai ia gigit. Arum yang syok dan sempat diam, refleks mencubit asal perut suaminya. Kalau sampai krowak, dikira merek gawai sebelah, Mas. Kalandra langsung berpikir, dan sang istri meraih ponselnya kemudian menunjukkan label apel krowak yang dimaksud. Ia tertawa karenanya. Kemudian, ia sengaja mengoreksi tebakannya. Ada 2 berarti yang di dalam. Ia menatap sang istri penuh keyakinan di tengah jarak wajah mereka yang begitu dekat karena hidung mereka saja saling menyentuh. Arum menahan senyumnya, membalas tatapan penuh arti dari sang suami. Yakin 2, ia memastikan dan sang suami langsung mengangguk. Pria itu terlihat begitu yakin, soalnya ini kan, tebak berhadiah. Tebak berhadiah, ulang Kalandra. Kali ini giliran Arum yang mengangguk ceria. Sambil tersipu, Arum yang masih membalas tatapan Kalandra berkata, hadiahnya anak, kan, dan Mas malah bilangnya, sampai ada 2. Mendengar itu, hati seorang Kalandra langsung terenyuh. Pria itu menjadi ikut tersipu seiring bibirnya yang sudah langsung menempel di bibir sang istri, menorehkan ciuman manis. Sebenarnya Kalandra ingin melakukan lebih, tapi ia mendadak mengkhawatirkan keadaan Arum yang sampai detik ini belum ada keluhan apapun. Yang ngidamkan Mas, Arum benar santai, dan memang merasa tidak memiliki beban berarti. Ya maksudnya, kamu ada keluhan apa? Balas Kalandra, kaki sakit apa gimana? Pusing, enggak enak badan, apa gimana, ayo cerita, jangan tahan. Ya paling itu saja, sih, Mas, balas Arum sambil menyisihkan handuknya pada meja ponsel Kalandra berada. Apa itu? Balas Kalandra serius. Mas kalau gigit ya jangan kebangetan. Kalau sampai krowak gimana? Balas Arum mengomel, tapi Kalandra malah tertawa. Aku memang gemes banget ke kamu. Ke Aidan. Kalian beneran bikin? Masya Allah banget pokoknya. Kalandra masih menahan tawanya walau ia sudah membenamkan wajahnya di dada Arum. Jadi, ini Mas nebangnya ada 2, cewek sama cowok, ya, lanjut Arum. Kalandra yang masih membenamkan wajah di dadanya, langsung mengangguk,
angguk. Bener, 2. Cewek cowok, yakin Kalandra sambil menatap sang istri. Berarti aku tebakannya juga ganti, yakin Arum sambil tersenyum jahil kepada Kalandra. Kalandra mesem, "Budi aku kalau kamu sudah begini," ucapnya dan sang istri langsung tertawa kecil. "Aku tebaknya, perempuan," ucap Arum. Kalandra menggeleng tak habis pikir. Lama, aku beneran bisa jadi vampir kalau gini caranya, ujarnya, tapi Arum malah makin sibuk cekikikan. Arum sudah rapi dan siap pergi meresmikan acara pembukaan rumah makannya yang akan dihadiri oleh orang terdekat sekalian potong tumpeng. Berpenampilan sederhana sekaligus menguncir tinggi rambutnya, Arum masuk ke dalam kamarnya. Di kamar, Kalandra tengah mematut penampilannya di depan cermin rias. "Sampean mau kemana, necis gitu?" tanya Arum curiga. Kalandra yang sadar sedang disindir sang istri refleks mesem. Ini mau jadi undangan spesial acara pembukaan rumah makan punya istri. Arum mendekati Kalandra, "Harus seganteng itu?" "Ya," ia melirik sebal Kalandra yang ada di sebelahnya, sambil bersedekap. Kalandra tetap menatap pantulan bayangannya pada cermin rias. "Sejak baru jadi embrio, aku sudah ganteng, Yang. Memang gini adanya, takdir." Arum mesem sambil menggeleng tak habis pikir. Ia berangsur memeluk Kalandra dari samping dan langsung mendapat balasan padahal suaminya itu belum selesai mengancing semua kemeja lengan panjang slim fit abunya. "Kamu gugup, enggak?" tanya Kalandra tepat di depan wajah Arum yang baru saja ia cium. Arum menggeleng, "Biasa saja sih, Mas." Sombongnya, ledek Kalandra yang kemudian menertawakannya. "Terus, Aidan mana?" "Sama papa mama karena semuanya susah nunggu Mas. Kan peresmiannya sengaja pagi karena Mas sama papa harus ke kantor," balas Arum yang kemudian buru mengancing sisa kancing yang belum terkancing. Hari ini menjadi hari peresmian rumah makan Arum. Namun sebagian dari mereka mengatakan rumah makan tersebut lebih mirip restoran karena di sana ada beberapa ruangan privatnya. Acaranya berlangsung sederhana dan hanya dihadiri oleh orang terdekat. Dari pihak keluarga Arum yang datang hanya Ibu Rusmini dan ketiga anak Widi. Selain keluarga kakak laki Arum karena Widi harus tetap bekerja dari pagi di sekolah. Seperti biasa, Ibu Nur hadir di sana bersama sang suami. Sedangkan dari pihak Kalandra, keluarga besar dari orang tua pria itu juga datang. Termasuk Ibu Sinar yang Kalandra katakan sebagai kembaran Pasana. Kalandra sampai mengenalkan sang istri pada sang bibi. "Istriku enggak percaya kalau bibi, kembaran papa," ucap Kalandra. Tentu Arum yang ada di sebelahnya langsung terkejut, lantaran sang suami begitu jujur. Arum mendelik dan langsung mencubit asal perut Kalandra. "Karena kami enggak begitu mirip. Lihat saja, garis wajah kami saja biasa saja, miripnya sedikit. Terus kalau dibandingkan, papa kamu terlalu baik buat jadi kembaran bibi. Dia terlalu santun, sedangkan bibi mirip preman," ucap Ibu Sinar yang kemudian tertawa. Kalandra ikut tertawa kemudian menatap sang istri yang masih kalem jika harus berhadapan dengan keluarga besarnya. "Semacam jaim gitu, kita enggak bongkar aibnya, tapi dia jujur sendiri, Yang," ucapnya. Dalam rangkulan Kalandra, Arum tersipu sambil menatap sungkan sang bibi yang jauh lebih bar dari Ibu Kalsum. "Istrimu kalem banget," ucap Ibu Sinar sengaja memuji. Mendengar itu, Kalandra langsung ngakak. "Sebenarnya kalian satu spesies tahu, Bi. Kalian sama mama, beneran sama saja." Ia meyakinkan. "Ah, enggak lah, istrimu kalem santun lemah lembut gitu. Lebih mirip karakter papa kamu," ucap Ibu Sinar lagi. "Bibi bilang begitu karena memang belum kenal. Kalau sudah tahu gimana dia pas pakai jurus taflon, wajan, apa sandal, Bibi pasti bangga." Langsung ngefans pokoknya, lanjut Kalandra sengaja pamer. Arum sampai malu dan memberikan kode keras berupa cubitan asal di lengan pria itu. "Wong istrimu pintar masak, kan, masakannya enak banget, makanya bikin restoran ini," sergah Ibu Sinar. Tak lama setelah itu, Kalandra sengaja mendekat. Ia bisik di telinga kanan sang bibi yang detik itu juga langsung terbahak. "Keren kamu, Rum, keren," lanjutkan, di sela tawanya, Ibu Sinar tak hentinya memuji Arum. Bisa Arum pastikan apa yang baru saja Kalandra katakan hingga sang bibi sampai berdalih ngefans kepadanya. Tak lama kemudian, acara potong tumpeng untuk peresmian rumah makan dilakukan.
Layaknya ketika memotong pita, Arum dan Kalandra sama melakukan potong tumpeng kuning. Suapan pertama, keduanya berikan pada satu sama lain. Tak lupa, di acara tersebut, Kalandra yang sampai memberikan doa terbaiknya juga merangkul mesra sekaligus mencium kening Arum. Kemudian, tumpeng selanjutnya tentu untuk orang tua Kalandra yang sampai membagikannya pada Aidan yang keduanya emban secara bergantian. Sisanya, Arum dan Kalandra membagikannya ke pihak keluarga Arum. Barulah setelah itu semuanya dibagi rata. Acara sederhana tersebut tetap khidmat karena sampai ada doa bersama dan tentunya makan bersama. Setelah acara selesai, rumah makan langsung dibuka. Kalandra dan Pasana hanya bisa sebentar di sana karena keduanya harus bekerja. Begitupun dengan yang lain dan satu persatu pamit seiring pembeli yang silih berganti datang. Hari ini, baru juga dibuka, rumah makan Arum sudah langsung ramai. Tentu kenyataan tersebut tak luput dari kiprah Arum dan juga Kalandra sekeluarga yang dikenal sangat baik oleh warga. Ditambah Arum sudah memiliki pelanggan tetap, juga masakan Arum yang terkenal enak. Makanan di rumah makan tersebut juga melayani pesan online. Semacam ayam dan bebek ungkep yang awalnya diolah di kediaman orang tua Kalandra juga otomatis pindah ke sana. Bisa dibayangkan betapa sibuknya suasana di sana. Rumah makan milik Arum sungguh langsung hidup tanpa harus merintis dari nol khususnya dalam urusan menggayat hati pelanggan. Terbukti, hari pertama buka saja, yang dari rumah sakit langsung datang. Wah, bangga. Aku, ucap Pak Haji yang telat datang. Ia masuk sambil terperangah mengawasi suasana di sana. Ini beneran punya calon istri masa depanku yang enggak tergapai, gapai. Kerainan, bah, sapa Ibu Kalsum sengaja menyindir. Ia yang mengemban Aidan sengaja menghampiri Pak Haji. Pak Haji nyengir, sengaja buat makan siang sekalian sih. Bayar, loh, serga Ibu Kalsum langsung menodong. Gampang, lihat ini, duitku banyak. Mateng semua, pamer Pak Haji sambil membuka tas selempang di depan perutnya. Di sana sungguh penuh uang 100.000. Uang dari mana? Itu, kepo Ibu Kalsum. Setoran tuh Yel. Balas Pak Haji yang kemudian mengoreksi ucapannya, gini kan aku pengusaha juga, Bu. Katanya musafir cinta, todong Ibu Kalsum. Nah itu maksudnya, musafir cinta, senang Pak Haji yang buru mengunci tas selempangnya lagi. Saya juga bawa rombongan loh, Bu, cerita Pak Haji. Bagus, balas Ibu Kalsum langsung kepo, anak sama istri. Yoi, balas Pak Haji masih pamer. Semuanya dibawa, serga Ibu Kalsum makin penasaran. Yoi, mereka naik mobil, aku naik motor. Pakai 2 mobil soalnya, enggak muat. Balas Pak Haji lagi. Di rombongan anak dan istri Pak Haji yang niatnya akan makan siang di sana, ada Septi dan Ibu Fatimah. Ibu Fatimah sudah kembali menjadi wanita bersahaja dan beberapa kali digoda oleh Pak Haji untuk menjadi istri selanjutnya. Mereka semua menempati ruangan khusus yang ada di lantai atas. Menahan senyum, Arum melangkah elegan, naik ke lantai atas. Melalui telepon sang mama mertua mengabarkan, ada tamu spesial, rombongan Pak Haji yang sampai disertai Septi sekaligus sang mama. Tentu Arum sengaja tampil elegan walau tanpa kemewahan, apalagi hal yang hanya akan membuat dirinya tampak murahan. Sebab Arum yakin, elegannya seseorang tak hanya dilihat dari penampilan, melainkan cara berpikir sekaligus sikap. Wah, ada tamu spesial, ucap Arum yang menyanggul-anggun rambutnya mirip pramugari, hingga penampilannya benar rapi. Layaknya seorang koki andal, ia masih memakai celemek yang melindungi tubuh sekaligus sebagian pakaiannya. Tentu Arum sadar, kehadirannya akan langsung menjadi fokus perhatian khususnya bagi wanita bercadar hitam yang duduk di hadapannya. Detik itu juga Arum ingat semua luka dari Ibu Fatimah, di masa lalu. Arum tidak bermaksud dendam meski ia berhak melakukannya. Apa yang tengah ia lakukan yaitu pembuktian besaran, tak semata agar orang seperti Ibu Fatimah, tak seenaknya memandang rendah seseorang, seperti yang sudah wanita itu lakukan kepadanya. Ibu Fatimah langsung menatap Arum. Mata tajamnya menatap lurus sosok wanita yang kini sudah glow up. Wanita itu menatap Arum dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tak ada kemewahan apalagi rias mencolok. Walau tidak berhijab, Arum juga berpakaian sangat sopan. Tentunya, interaksi hangat antara wanita itu dengan Ibu Kalsum yang sampai detik ini masih mengasuh Aidan,
menegaskan betapa baiknya hubungan keduanya. Makan siang Aidan sudah siap, Mbak, tanya Ibu Kalsum sengaja duduk di sofa tunggu yang ada di sana sambil memangku Aidan. Arum yang awalnya akan kembali fokus kepada Ibu Fatimah, terusik oleh pertanyaan tersebut. Sudah, Mah. Telepon ke dapur saja, minta orang di sana antar soalnya tadi aku juga sudah pesan ke mereka. Coba minta ke Dian, iya. Oh, oke, Mbak. Mbak juga jangan lupa telepon suami, takutnya dia kontraksi dini gegara terlalu khawatir ke istri. Enggak fokus kerja dia, takut istri kecapaian. Di mana? Mana suami pasti khawatir takut istrinya diambil orang. Lah suamimu, takut kamu kecapaian. Arum tersenyum hangat menatap mama mertuanya. Layaknya pasana, untuk urusan gibah dan membuat orang makin syirik, Ibu Kalsum ahlinya. Lagi, ia bekerja sama dengan mertua rasa besti dalam menjalani misi. Kan, jadi ingat Fajar yang pongah. Hahaha. Ih amit, batin Arum menjadi sibuk senyum sendiri selain kedua tangannya yang refleks elus perut. Yang langsung Arum lakukan adalah mendekati dua meja besar yang sudah dipenuhi keluarga besar Pak Haji. Benar tamu spesial. Makasih banyak ya, sudah datang. Nah, ini mau dikenalin dari mana dulu, Mbah? Arum sengaja meminta Pak Haji untuk menjadi juru bicara di sana. Dari hati dulu kali ya. Biar dapat nuansa musafir cintanya, ucap Pak Haji yang langsung diteriaki lenjeh oleh Ibu Kalsum. Ah, kopetan si Pak Gede, sebal Septi yang duduk di sebelah sang mamah. Sejak ada Ibu Fatimah, ia jadi memiliki tempat berbagi untuk merawat Sepri. Layaknya kini, sang putra yang sangat mirip Supri, juga tengah bersama neneknya. Arum masih susah payah menahan tawanya. Tak mau tertawa sendiri, apalagi adanya Ibu Kalsum di sana malah membuat suasana makin lawak. Arum sengaja menelepon sang suami. Tak tanggung, ia memilih melakukan telepon video. Cinta pertama seorang anak laki yaitu mamahnya, wanita yang telah melahirkan kita dengan segenap perjuangan jiwa dan raga, ucap Pak Haji yang menjadi puitis. Namun masa iya, saya harus menghubunginya yang sudah ada di alam baka. Arum sampai takut ada di sana. Takut yang di perut malah mengikuti jejak Pak Haji. As interpret, as sama dengan ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari banget Pak Gede. Makin enggak jelas, keluh Septi. Namun para istri Pak Haji malah ia dapati seolah terpesona. Jijik, uek banget. Bangkotan gitu juga pada doyan, bisiknya yang kemudian menatap sang mamah. Awas loh, Mah. Mama jangan mau jadi istri ketiganya. Nanti yang ada, Mama dikeproki sama orang apalagi sama papa. Tanpa membalas, Ibu Fatimah hanya bergidik sambil menggeleng pelan. Assalamualaikum, Yang, gimana, sudah makan siang? Belum, sapa Kalandra dari seberang terdengar tidak jelas karena berisik dan suaranya pun menggema. Mas Kala lagi di mana? Kok suaranya enggak jelas? Gambarnya juga kabur, balas Arum mengernyit heran. Mencoba menatap saksama layar ponselnya guna memastikan apa yang tengah suaminya lakukan. Lagi dugem pasti itu, suara enggak jelas, gambar kabur, ya kalau enggak dugem, paling banter di tempat karaokean, ucap Pak Haji sengaja manasi. Mulut Anda kompor sekali, sudah, Mbak. Jangan cari bahan bakar jauh. Tangkringin saja wajan apa pancinya di mulut Simbah, pasti langsung mateng, ucap Ibu Kalsum langsung sewot. Arum yang awalnya akan mengomel juga kepada Pak Haji, jadi tidak jadi. Malahan yang ada, Arum tertawa lemas dan sampai menangis. Masa iya, masaknya di mulutku, Bu DPR, protes Pak Haji sampai berdiri dari duduknya. Tak beda dengan Arum, Septi juga ikut tertawa. Septi merasa sangat terhibur dengan cekcok antara Ibu Kalsum dan Pak Haji. Nah malah terputus sambungannya. Kacau ini. Ya sudahlah, lirih Arum yang kemudian mengetik pesan wa ke sang suami. Permisi, lirih dari belakang Arum. Detik itu juga Arum terdiam meski wanita itu juga langsung degan parah. Ya ampun, Mas Bojo, kaget Arum karena feeling-nya sungguh benar. Setelah sempat terkejut, ia meraih tangan kanan Kalandra yang sudah pria itu berikan kepadanya. Arum menyalami tangan kanan Kalandra dengan takzim, kemudian balas memeluk Kalandra yang sudah lebih dulu melakukannya. Kaget, ya,
lirih Kalandra masih memeluk Arum penuh sayang. Banget, lirih Arum sampai merengek manja. Tak peduli apa yang ia dan Kalandra sudah langsung menjadi pusat perhatian, atau malah sudah sampai membuat yang tak suka, iri. Kalandra yang masih memeluk Arum, mengendus penuh sayang, "Kepala Arum, aku ada meeting sama orang kantor, jadi ya mending dibawa ke sini saja sekalian promosi karena mereka pun kepo, penasaran sama rumah makan istriku." Terus yang di perut apa kabar? Kalandra baru jongkok untuk mencium perut Arum, tapi yang di pangkuan Ibu Kalsum sudah heboh. "Pak, nah, cemburu," Ibu Kalsum tertawa. Kalandra berangsur menuntun sang istri untuk turut menghampiri Aidan. "Mas cemburu?" Ia menertawakan Aidan yang memang langsung heboh mengulurkan kedua tangan, meminta diemban. Setelah mengemban Aidan, Kalandra tak lupa menyalami tangan sang mamah. Ibu Kalsum tetap duduk di sofa. "Rombongannya banyak, Mas?" tanya Ibu Kalsum. "Ada 8 sama aku, sih, Mah," balas Kalandra sambil duduk di sebelah sang mamah, kemudian merengkuh pinggang sang istri menggunakan tangan kiri untuk ikut duduk juga di sebelahnya. "Ya lumayan, di sebelah saja kan masih kosong," ucap Ibu Kalsum tetap santai walau sang putra tengah memperhatikan Arum penuh keromantisan. Malahan ia jauh lebih adem jika melihat anak dan menantunya begitu daripada keduanya malah saling diam apalagi menjaga jarak. Meski selama bersama, Ibu Kalsum belum pernah mendapati kenyataan tersebut. Malahan jika tidak pamer keromantisan yang manis layaknya sekarang, keduanya heboh sibuk jahil satu sama lain. "Jadi, di hari pertama buka, aku beneran langsung dapat tamu spesial. Suami sendiri," ucap Arum yang kemudian mencubit gemas hidung Kalandra, apalagi kali ini, suaminya itu tak sampai masker hingga ia melakukannya dengan leluasa. Kalandra yang masih menatap intens sang istri di antara senyum yang menyertai, berkata, "Andai aku tega enggak datang, yang jadi tamu spesial kamu ya cuman Pak Haji. Kasihan sekali, ya mending aku bikin acara, dan akhirnya seperti sekarang ini." "Anda terkejut tidak?" Arum tersipu, saking terkejutnya, "Aku nyaris tiarap Mas. Dari semua yang ada di sana, Septi dan Ibu Fatimah menjadi korban terparah dari kebucinan Kalandra dan Arum." Keduanya kompak menunduk lesu. Bersamaan dengan itu, ingatan Ibu Fatimah menjadi dihiasi setiap adegan ketika dirinya menghina Arum. Satu hal yang langsung Ibu Fatimah rasakan jika ia membandingkan perbuatan kejinya itu dengan keadaan Arum yang sekarang, malu. Melihat keromantisan Arum dan Kalandra, Pak Haji langsung lemas. Pria itu sampai asal duduk dan bablas ke lantai hingga istri, anak maupun cucunya terkejut. Walau sebagian dari mereka juga sampai tertawa hingga suasana di sana menjadi ramai. "Jangan kecapaian," pesan Kalandra sebelum ia benar-benar masuk ke ruang sebelah, membiarkan Arum pergi meninggalkannya. Semua pesanan di ruangan Kalandra sudah disajikan dan urusan Arum di sana juga sudah selesai. Tadi, Arum sampai mengobrol cukup lama menemani Kalandra sekaligus orang kantor di sana. Kini, perhatian Arum kembali tertuju kepada keluarga besar Pak Haji. Suasana makan yang ramai dan para wanita tampak repot mengurus anak dan cucu. Ini sih namanya makan rasa tawuran. Kasihan jadinya, namun mau bagaimana lagi, mereka menikmati dan mau saja menjalani. Arum yang berbicara dalam hati, berangsur menghela napas dalam sekaligus pelan. "Kalau aku sih ogah ya, sampai dimadu berkali-kali gitu. Kalaupun sampai rame gini, ya karena aku dan suamiku banyak anak dan cucu. Bukan karena aku punya banyak madu." Setelah berpikir demikian, Arun juga menjadi mengoreksi anggapannya. Tapi memang balik ke yang menjalani sih. Kalau mereka oke dan ngerasa nyaman, itu hak mereka. Aku enggak boleh memaksa mereka mengikuti cara pikirku, karena yang menurut aku benar sekaligus nyaman, belum tentu juga akan begitu buat orang lain, batin Arum lagi. Ia menghampiri sang mamah mertua yang tengah menyuapi Aidan. "Enak, Mas." Arum berangsur duduk di sebelah Aidan. "Mama sudah pinter urus bocah. Dikasih 2 apa 3 lagi. Masih oke lah," ucap Ibu Kalsum fokus menyuapi Aidan. Arum yang diminta istirahat oleh sang mamah mertua dan baru akan merebahkan punggungnya, langsung tertawa. "Kalau tahu gini, tadi mama enggak ikut. Malu. Sumpah," bisik Ibu Fatimah yang walau sajian di sana lezat semua, tetap merasa tidak nyaman. Ia bahkan tidak bisa menikmatinya karena pemilik tempat ia tengah makan malah wanita yang dulu pernah sangat ia hina. "Aku ke Arum sudah biasa saja sih,
Mah, bisik Septi nyaman, nyaman saja. Ia tengah makan ayam goreng balado tulang lunak bagian sayap. Bersambung dulu ya teman-teman.